Kalian tahu nggak, di pertengahan tahun 2024 ini tuh film-film drama Indonesia makin gokil nih. Ada beberapa film yang bisa bikin baper para penontonnya, yang tentu bisa kepikiran lah sampai berhari-hari loh. Filmnya dibungkus dengan sinematografi yang sangat memukau ya tentu aja, dan tentu bisa bikin kalian heartwarming gitu. Kembali dengan gua Ari yang hari ini tentu masih ngasih rekomendasi film terbaru buat kalian masukin di watchlist tontonan pertengahan tahun ini, men. Masih dari film-film dari Indonesia gitu ya, dari genre yang udah mulai ditinggalin nih oleh para penikmat film Indonesia. Tapi masih bertahan juga dikit-dikit ya dengan film-film menariknya itu. Penasaran kan sama film-filmnya? Mari langsung aja ke rekomendasi 5 film drama Indonesia terbaik di pertengahan tahun 2024 ini. Film pertama ini dibuka dengan langsung dak-dakan nih pada genre drama thriller berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa, yang bisa bikin lu tegang dari awal sampai akhir filmnya ditayangin. Banyak kisah pilu yang hadir di sini ya. Pokoknya rugi banget kalau kalian nggak nonton. Ceritanya bakal bolak-balik antara masa lalu dan juga masa kini yang menceritakan seorang mahasiswi cerdas bernama Kiran dengan kondisi keluarganya yang nggak mampu gitu. Kiran terpaksa mencari jalan pintas dengan masuk ke dunia hitam ya. Salah satunya gara-gara dosennya itu sendiri. Awalnya Kiran ditolong sama seorang pelacur parubaya bernama Ami, hingga pada akhirnya membuat perjanjian nikah dengan seorang ulama terkenal bernama Abu Darda. Abu Darda ini janji bakal bantu dia dan juga keluarganya, men. Tapi ternyata dia ini banyak melanggar janjinya itu. Abu Darda pun kesal dan Kiran sekarang dicap sebagai penghina ulama serta jadi target kelompoknya tersebut. Di tengah pelariannya dia bertemu sama Darul ya, seorang anggota jemaah di sana yang juga baik hati dengan membantu dia kabur dan ninggalin semua kekacauan tersebut. Ini film tergolong berani banget loh tayang di Indonesia ya, dengan mengangkat tema yang sensitif soal agama, kritikan sosial dan juga kasta. Walaupun pertama kali lu nonton film ini bakal agak kerasa panjang dan penuh dengan konflik yang ruwet, tapi gue ingatkan buat nggak usah pikirin banyak hal itu, men. Tinggal tonton anteng, makan popcorn dan juga kolanya, serta ngikutin kisahnya si Kiran doang. Pasti bakal nikmat banget ya. Kiran yang diperanin oleh Agni Hakwi juga keren banget gitu ya di film ini. Memang kalau dibintangi sama dirinya tuh nggak pernah gagal, men. Tapi gue rasa ini adalah film yang memang bikin actingnya ke next level lagi. Dari emosi, pengarahan karakter, sampai luar dalam sifatnya pun menjadi satu-satunya dalam acting ciamiknya dari Agni Hakwi. Nggak percaya? Kalian bisa cek sendiri lah dengan ratingnya di IMDb ya. Ada banyak juga kok yang vote di sana. Apalagi ditambah dengan pendapatan tiketnya yang sangat luar biasa banyaknya. Membuat film ini bakal disenangi banget para penonton atau penikmat film dari Indonesia. So, bagaimana? Lanjut dengan menawarkan sesuatu yang beda nih dari film drama biasanya. Kali ini bakal ada kisah biopik inspiratif yang berdasarkan kisah kehidupan si Lafran Pane, seorang tokoh penting dalam sejarah pergerakan dari Indonesia. Banyak yang masih awam soal beliau ini ya. Nah, ini adalah film yang bisa ngenalin tokoh penggerak terkenal ini. Lafran Pane adalah pendiri Himpunan Mahasiswa Islam atau yang bisa dikenal sebagai HMI ya. Lafran pada awalnya adalah anak yang cerdas tapi kurang disiplin. Tapi setelah melalui masa remaja sebagai pemberontak dan bahkan jadi petinju jalanan, Lafran terus didorong untuk terus berkarya gitu. Di masa kependudukan Jepang dia juga pernah ditahan ya dan penuh ulah dengan sebagai penggerak. Pada akhirnya kehidupan Lafran pun berubah 180 derajat saat ia kuliah di Jogja gitu. Lafran merasa resah melihat umat Islam yang terlalu sekuler, lalu dia pun mendirikan sebuah HMI sebagai wadah perjuangan berbasis Islam dan juga non-politik. Seperti film tentang biografi lainnya, film ini juga bakal berfokus pada satu tokoh bernama Lafran yang sukses banget diperanin oleh Dimas Anggara dengan cukup menarik, men. Ceritanya juga bakal dibuat lebih punya vibe serius dan penuh dengan syarat makna untuk para penikmat film nasionalis. Tapi meskipun filmnya serius, kasus yang diambil dan penggalan ceritanya menurut gua nggak terlalu berat lah ya. Masih bisa dinikmati oleh orang awam yang memang cuma pengen tahu aja kisah dari seorang Lafran ini. Walau kurang populer di bioskopnya Indonesia, tapi ratingnya juga nggak kaleng-kaleng loh. Dan memang wajib banget lah ditonton teruntuk para penikmat film nasionalis dan juga sejarah Indonesia. Yang ketinggalan nonton di bioskop, tenang aja men. Gue cukup yakin lah bakal ditayangin di streaming legalnya Indonesia kok. Jadi tungguin aja ya. Dan kita harus melawan mereka.
Nah, buat yang pengen filmnya lebih santai tapi tetap seru, Uang Panai 2 Mahal ini bakal jadi pilihan yang pas buat kalian masukin di watchlist tontonan ya. Apalagi buat kalian yang suka banget sama film drama komedi yang seru abis. Kisahnya juga bakal dibuat seru-seruan dari seorang pria bernama Ichang yang berniat melamar kekasihnya yaitu Icha, tapi harus menghadapi sebuah tantangan, salah satunya adalah uang panai yang diminta oleh orang tua Icha sebesar 200 juta rupiah. Ichang merasa terbebani dengan jumlah uang tersebut ya, dan mau gak mau harus menunda untuk mendapatkan uangnya tersebut. Walaupun memang penuh dengan komedi yang bikin ngakak, tapi filmnya ini nyatanya masih based on drama in real life loh. Kisahnya sebagian memang dibuat terasa real dengan khas Bugis yang memang jarang banget orang-orang sini tahu gitu. Pendalaman dari filmnya bikin lu semua bakal sadar men, ternyata gak segampang itu gitu buat nikah ya. Gue personally suka banget sama ceritanya ini nih, masih ringan tapi juga tetap dengan konsep yang berat men. Ada banyak keseruan yang bakal hadir pada film ini, walaupun memang gak terlalu terkenal di Indonesia, filmnya dapat rating yang cukup tinggi di IMDb loh. Apalagi sayang banget buat kalian yang skip ini film di bioskop ya. Padahal kalau nonton di bioskop pada waktu weekend sih bakal bikin mood booster parah gitu. Tong membawa waktu kayak saya sendiri berjuang begitu. Capek mah. Kembali pada film yang lebih serius lagi men, dengan kisahnya yang tentu bakal related dark pada kisah saat menghadap Tuhan yang satu-satunya bisa kalian jadikan pelajaran hidup dengan hanya menonton film satu ini doang men. Bercerita pada 4 remaja bernama Damar, Gito, Nala, dan juga Maya yang masing-masing punya masalah hidupnya tersendiri men. Dari drama keluarga sampai tekanan sosial yang sangat mencekik mereka gitu. Di tengah perjalanan hidup yang berantakan, mereka pun ketemu satu sama lainnya dan bareng-bareng coba cari cara buat nyembuhin luka batin yang udah terpendam lama. Salah satu film dark yang juga mungkin udah gue tunggu-tunggu penayangannya ya. Ini film memang ditargetkan buat anak remajaan gitu, yang mana lebih bisa dimengerti soal keresahan yang mereka hadapi. Kalau kalian pernah nonton film berjudul My Generation tahun 2017 karya dari Upi Avianto gitu, nah ini nih yang lebih realistis dan juga darknya men. Benang merahnya masih 11-12 ya, tapi nggak bisa dipungkiri juga saat menghadap Tuhan lebih bisa mengekspos emosi para remaja untuk saat ini. Salah satu alasannya karena memang dibuat lebih merakyat gitu ya, dengan latar belakang para karakternya yang bisa dibilang related banget kayak gua sendiri gitu yang nontonnya, orang yang serba nggak punya gitu. Jadi lebih pas untuk ditonton dan juga lebih berasa feel akan emosinya gitu. Meskipun temanya berat tapi nggak usah diambil pusing juga men. Tetap fokus sama ceritanya dan keempat remaja ini, karena di tiap penggalan konfliknya tetap ngasih drama dengan sentuhan hubungan pertemanan Damar, Gito, Nala, dan juga Maya. Gak banyak yang tahu soal film ini gitu ya, dan bioskop juga gak semua tayang menyeluruh di bioskop Indonesia gitu. Tapi film ini tetap dapat rating yang mayan di IMDb. Buat lo yang suka sama film drama yang emosional dengan pesan sosial yang sangat kuat, mending tungguin deh ini film tayang di streaming legalnya Indonesia nanti ya. Terakhir dan yang paling romantis dramatis di rekomendasi film list hari ini, Romeo Ingkar Janji men. Sebuah film yang punya vibes drama cinta yang intens dengan konflik beda dari kebanyakan film romantis dramatis lainnya. Kisahnya mengenai Agatha yang dirinya udah ngerasa pahit gitu ya sama cinta yang bernasib buruk gara-gara pengalaman pahit yang dialami oleh orang tuanya. Tapi statement ini pun berubah 180 derajat men pada waktu dia ketemu Romeo, seorang cowok cool yang lagi gambar di tepi danau. Mereka pun akhirnya berteman dan makin deket karena punya cerita hidup yang sama mirip-miripnya gitu. Tapi perjalanan cinta mereka ternyata nggak semulus yang Agatha impikan men. Takdir bikin mereka ketemu, pisah, lalu ketemu lagi gitu dengan cara nggak bisa dijelasin sama akal gitu men. Jujur aja nih film memang base-nya adalah romantis ya, tapi karena ceritanya nggak cuma soal cinta biasa aja, jadi gue masukin list film drama terbaik Indonesia pertengahan tahun ini. Penuh dengan drama dan juga konflik keluarga yang buat filmnya bakal lebih menarik lagi men, dan ngebikin sebuah lapisan emosional yang sangat dalam buat kita ikutin. Alur dalam filmnya ini bakal sangat lambat banget ya, dan gue akuin ini bener-bener agak sedikit ngeboringin tapi nagih gitu. Apalagi mereka ini mengangkat plot puitis gitu ya, yang gue rasa bakal sangat garing kalau
memang dieksekusi dengan salah gitu. Indahnya latar tempatnya bakal bikin kalian nyaman juga kok untuk ditonton ya. Ditambah dengan suasana yang adem bikin lu semua bakal ikutan heartwarming lah buat ditonton gitu ya. Ini film jatuhnya selera-seleraan aja mungkin ya. Ya memang cukup populer juga di rating di IMDb men. Dengan banyak orang yang vote bagus dari segi keseluruhan filmnya ini. Jadi kalau lu suka sama film drama romantis yang deep dan bikin suasana hati tenang, mungkin ini film adalah salah satunya. Cerita kenapa kamu pergi. Nah, itu dia rekomendasi 5 film drama Indonesia terbaik di pertengahan tahun 2024 ini. Setiap filmnya punya daya tarik dan juga pesannya tersendiri gitu. Dari yang dark, sejarah, sampai yang bikin baper, semuanya tentu seru semua ya. Jadi jangan lupa buat masukin watchlist dulu sebelum tayang di streaming legalnya Indonesia. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman tongkrongan lu semua biar pada tahu nih, ada film seru yang baru untuk mereka tonton di rumah atau jangan lewatkan gitu ya. Sekian dari gua Ari pamit undur diri, selamat nonton and see you in the next film.